Merry Christmas. Selamat Natal. Merry Christmas. Bila perlu keluar dari kursi saudara, berkeliling katakan Merry Christmas. Saya mewakili Gembala Sidang Senior Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan mengucapkan Selamat Hari Natal. Sekali lagi tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Waduh, teman-teman pelayan Tuhan duduk di bawah ya. Waduh, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan the message of joy. Pesan sukacita. Bukankah Natal adalah the message of joy? Doa saya saudara, sejak dari hari ini, dimulai dari malam hari ini, ada luapan sukacita yang mengalir. Sementara bahkan firman Tuhan diberitakan, saya tahu saudaraku, luapan sukacita itu mengalir. Sedikit demi sedikit mengalir. Makin lama alirannya makin deras. Dan luapan sukacita itu memenuhi hatimu. Jadi atas kehidupan saudara. Saya akan mengajak saudara membuka terlebih dulu dari Lukas pasalnya yang kedua. Kita lihat saudaraku, Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang ketemunya karena lihat ke depan aminnya juga enggak kalah keras. Oke, saya bacakan buat saudara Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Boleh lihat kiri kanan saudaraku, katakan jangan takut. Bu, jangan takut. Pak, jangan takut. Jangan takut karena ketakutan adalah salah satu pembunuh terbesar dari sukacita. Jangan takut. Karena ketakutan, Bu, mengeringkan sukacitamu. Oh, come on. Jangan takut. Karena ketakutan, Bu, mengkerdilkan sukacitamu. Jangan takut. Karena ketakutan membuat sukacitamu jadi layu. Jangan takut adalah pesan yang diberikan 2000 tahun yang lalu pada saat malaikat itu berjumpa dengan para gembala. Ayat yang baru saja kita baca Lukas 2 ayat yang ke-10 ini saudaraku, sekali lagi malaikat berkata jangan takut. Amin. Jangan takut adalah pesan yang diberikan kepada Zakaria. Di momen Natal ini saudaraku, jangan takut. Amin. Jangan takut adalah pesan yang diberikan bahkan kepada Maria. Kalau saudara buka di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30. Again and again the list go on. Terus berjalan, jangan takut adalah pesan yang diberikan kepada Yusuf. Pastor, apa alasan untuk kami tidak takut? Oh yes saudaraku. Karena ayat ini berkata jangan takut sebab. Saya perkatakan ini sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada alasan untuk engkau tidak takut. Hari ini ada kabar sukacita buat saudara dan saya. Dan dengar, apakah kabar itu saudaraku? Hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Ibu-ibu di tempat ini, engkau yang pernikahanmu ada di ujung tanduk. Bolehkah saya katakan ini? Hari ini telah lahir juru selamat untuk pernikahanmu. Saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Pak, saya nggak tahu bagaimana keadaanmu hari-hari ini. Ada sebagian dari saudara di tempat ini yang keluargamu bahkan ada di ujung tanduk. Tapi hari ini saya membawa pesan saudaraku. Telah lahir juru selamat bagi keluargamu. Telah lahir juru selamat atas kehidupanmu. Jangan takut. Biarlah ini menjadi pesan sukacita buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Karena yang namanya ketakutan saudaraku, akan membuat bahkan benih sukacita yang tadinya akan berkembang itu layu sebelum berkembang. Itu sebabnya di momen Natal ini, jangan izinkan ketakutan masuk dalam kehidupanmu. Ada kabar kesukaan. Telah lahir Sang Juru Selamat yang akan menolong kehidupanmu. Telah lahir Sang Juru Selamat yang siap masuk untuk menolong satu demi satu bagian yang bahkan hancur sekalipun di tempat ini. Hari ini saya percaya, jadikan ini momen, Bu. Yang tadinya sukacita itu masih kecil jadi besar. Yang tadinya keran sukacitamu yang sempat mampet, hari ini saya perkatakan dibuka kembali. Dibuka kembali. Ada sebagian dari saudara yang mungkin tadinya saudara bersukacita, bersyukur karena Tuhan kasih pasangan hidup. Bukankah itu doa banyak orang, saudara? Tapi waktu berjalan dan kau mulai mengatakan, Pastor, ternyata tidak semudah itu ya. Provide for the family ternyata tidak semudah itu. Dan tanpa kau sadari sukacita itu sedikit demi sedikit mulai layu. Berapa banyak yang kau berdoa sampai akhirnya Tuhan berikan anak. Kau bersukacita. Tapi setelah waktu berjalan tanpa kau sadari ternyata merawat anak gak semudah itu, Pak. Yang punya anak-anak yang masih kecil tahu apa yang saya katakan. Waktu berjalan dan tanpa kau sadari saudaraku, sukacitamu mulai layu. Ada sebagian dari saudara di tempat ini ada momen-momen di mana melayani adalah sukacita terbesar dalam hidupmu. Tapi ketika gesekan mulai terjadi, masalah mulai terjadi, tanpa kau sadari, sukacita itu layu dalam kehidupanmu. Ada di tempat ini bahkan saudara yang tadinya duduk di tempat ibadah seperti ini, saudaraku. Bahkan sebelum engkau duduk, engkau masuk dari pintu lift itu, kau duduk air mata mengalir. It was once a joy. Satu sukacita bahkan hanya untuk duduk, mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tapi saat ini sukacita itu layu. Doa saya hari ini, dimulai dari sejak hari ini, luapan sukacita itu mengalir kembali. Mengalir kembali. Mengalir kembali, mengalir kembali, mengalir kembali. Sampai di satu titik, saudaraku, ayat ini saya berikan untuk saudara. Luapan sukacita yang begitu rupa. Dengar ini, saudara. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Yohanes 16 ayatnya yang ke-22. Tetapi aku akan melihat kamu lagi
dan hatimu akan bergembira. Pegang ini Bapak Ibu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tidak ada satupun yang bisa merampas kebahagiaan itu daripadamu. Boleh aminmu yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sejak dari hari ini, sukacita itu tinggal dalam hidupmu. Kadangkala bukan berarti masalahnya sudah hilang, Bu. Pastor lah, kalau masalahnya belum hilang, kenapa saya bersuka cita? Izinkan saya katakan ini, Pak. Sukacita nggak sukacita, berapa banyak yang setuju dengan saya? Selama engkau masih hidup dan bernafas, saudaraku, masalah akan senantiasa ada. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau nunggu sukacita ketika masalahmu hilang, betapa menyedihkan Bapak Ibu. Karena sebentar masalah itu hilang, akan muncul masalah berikutnya. Come on. Selama kita hidup, akan terus ada masalah dalam kehidupan ini. Tapi bolehkah hari ini saya membawa kabar baik buat saudara? Engkau tetap bisa bersukacita ketika masalah itu ada. Luapan sukacita itu akan memampukan engkau untuk bersukacita sekalipun. Kenapa? Pastor, kenapa saya bersukacita kalau masalahnya banyak? Dengar saudaraku. Justru di tengah masalah yang banyak engkau butuh sukacita. Karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Di tengah masalah Pak, engkau butuhkan semangat sebanyak mungkin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sama-sama dalam hidup selalu ada masalah. Senggol kiri kanan, bersukacitalah. Oh yes. Kalau sama-sama saudara nggak bisa singkirkan masalah, tapi kau bisa hadapi masalahmu dengan sukacita. Dan di dalam sukacita itu Pak, menariknya muncul kekuatan. Dia menjadi obat. Yang tadinya sudah tidak punya harapan, dia menjadi obat. Yang tadinya sudah tidak punya kekuatan, dia menopang engkau. Yang tadinya rasanya sudah tidak ada semangat, Pak. Tapi dengar, Amsal 15 ayatnya yang ke-13 mengatakan apa Bapak Ibu? Boleh dimunculkan? Yes, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan mematahkan semangat. Sukacitamu. Ibu-ibu, sorry lihat kiri kanan. Mau glowing? Loh saya kasih obat murah saudaraku. Dijamin manjur. Bapak-bapak nggak perlu bayar mahal. Loh, muka berseri-seri itu apa sudah? Glowing. Sukacita akan memampukan engkau terus berjalan bahkan ketika engkau tidak punya kekuatan untuk berjalan lagi. Sukacita akan membuat engkau sampai ke garis finishmu. Aminmu boleh yang paling keras. Tepuk tangannya sekali lagi, come on KA Bandung. Hari ini ada luapan sukacita. This is the message of joy. Dan itulah yang terjadi kepada para rasul 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Kita buka ya ayatnya, kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-40. Sesuatu yang sangat aneh terjadi, saudara. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Maafkan saya saudaraku, rasul-rasul ini dipanggil untuk diapakan? Mereka
Maafkan saya saudaraku. Tetap bersuka cita? Boleh bantu saya untuk membaca ayat ini sama-sama? Dengan suara keras, 2, 3. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Di mana masuk akalnya? Mereka disesah loh. Mereka justru disiksa loh saudaraku. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, Alkitab berkata, mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Sukacita sekalipun yang seperti ini turun atas hidupmu. Amin. Turun atas hidupmu. Amin. Turun atas hidupmu. Yang memampukan bahkan dalam keadaan yang tidak masuk akal sekalipun, engkau menemukan alasan untuk bersukacita. Pertanyaannya Pastor, apa yang bisa membuat hati kita dipenuhi dengan luapan sukacita yang seperti itu? Once upon a time, saudaraku, satu waktu ada seorang wanita yang hidupnya tidak pernah merasa cukup dengan kasih yang dia terima. Satu kali dia menikah, saudara, tapi dia tidak pernah menemukan kasih itu. Di kedua kalinya dia menikah, dia tidak lagi menemukan kasih itu. Kali ketiga dia menikah, dia tidak menemukan kasih itu. Sampai kali yang kelima dia menikah, dia tidak menemukan kasih itu. Kira-kira seperti apa seorang wanita yang menikah sampai 5 kali Bapak Ibu? Maafkan saya tidak mengatakan ini untuk menghakimi siapapun ya Bapak Ibu. Tapi saya mengajak saudara untuk bisa membayangkan kira-kira seorang wanita yang sampai menikah berkali-kali, sampai 5 kali dia menikah. Bisa berasa enggak Ibu betapa kosongnya hatinya? Sampai satu hari saudara, wanita ini berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada wanita ini, kita lihat yuk Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Wanita yang tadinya begitu kering, saudaraku, berjumpa dengan seseorang yang tidak menghakimi dia. Yesus tidak menuntut dia apapun. Yesus tidak memarahi, Pak. Yesus ada di sana dan berkata, maukah engkau mendapatkan air yang tidak akan pernah kering? Hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami, tapi izinkan saya mengatakan ini. Yesus bukan datang ke tempat ini untuk menghakimi engkau, come on. Apapun keberadaanmu saat ini. Dia bukan datang ke tempat ini untuk memarahi engkau. Dia membuka lebar kedua tangannya dan dia mau memeluk engkau kembali. Ini yang dia katakan. Apakah kau mau menerima air yang tidak akan pernah kering atas kehidupanmu? Once upon a time, saudaraku, dalam kehidupan saya bisa merasakan apa yang dialami wanita ini. My life was so empty. Saya pernah menyaksikan ini Bapak Ibu. Maaf Pak, tapi saya lahir dari keluarga baik-baik. Saya lahir dari seorang ayah yang sangat mencintai saya Pak. Ayah saya memanjakan ketiga putrinya seperti princess Bapak Ibu.
But my life was empty, hidup saya kosong. Di usia saya yang ke-10 tahun, saya pernah berusaha untuk membunuh diri saya beberapa kali, saudaraku. Mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya, Pastor, apakah pastor berasal dari keluarga yang broken? Apakah pastor kehidupannya berat? Apakah? No, not at all. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi kalau ada di tempat ini engkau yang merasa hidupmu kosong, pesan firman ini untuk engkau. Luapan sukacita mengalir, Bapak Ibu. Ketika kau jumpa dengan pribadi Yesus dalam hidupmu. When is the last time, Pak? Kapan terakhir kalinya engkau duduk di gereja, kau bisa merasakan air mata itu mengalir kembali di pipimu? When is the last time? Dan maafkan saya Bapak Ibu, bukankah ini Christmas? Bukankah Natal adalah hari kelahiran dari Yesus? Kapanpun itu tanggalnya. Kita tidak benar-benar tahu tanggal berapa, saudaraku. Kalau saya ditanya apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember gitu kan, saudara? That is the question. Tapi pertanyaannya, masih ingatkah engkau kapan Yesus lahir di hatimu? Tidak selalu tanggal 25 Desember, bisa tanggal 14 Februari, bisa tanggal 10 Juli, bisa tanggal 20 November. Tapi hari ini dengar baik saudaraku, izinkan saya mengatakan luapan sukacita terbesar lahir pada saat Yesus masuk dalam kehidupanmu dan mengubah segalanya dalam hidupmu. Doa saya malam ini jadi malam di mana Yesus lahir atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Izinkan Yesus kembali lahir. And by the way Bu, that is Christmas. I love Christmas tree, saya suka pohon Natal saudaraku. I love all the decoration, saya suka bandonya teman-teman pelayan Tuhan di tempat ini. Saya suka bando penari tadi yang nyala-nyala saudaraku. Saya suka tempat ini dihias dengan begitu cantiknya, but that is not Christmas. Sesuka-sukanya saya dengan saudara berpakaian merah, saya pakai tinggal digantung ini saudaraku. I love it. But sorry, that is not Christmas. Sukacita terbesar lahir ketika Yesus lahir di hatimu. Kalau toh sekian waktu lamanya saudaraku kau sadar, the question should be, where is Jesus in your heart? Izinkan di momen Natal ini sekali lagi saudaraku, bayi mungil itu lahir di dalam hatimu. Izinkan bayi itu kembali lahir. Sehingga sama seperti 2000 tahun yang lalu Pak. Such a joy. Sukacita yang begitu besar. Ketika wanita ini berjumpa dengan pribadi Yesus, begitu sukacitanya Bu, sampai di Yohanes 4 ayatnya yang ke-28 mengatakan seperti ini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara tahu arti Kristus? Mungkinkah dia juru selamat itu? Hari ini telah lahir. Apa itu juru selamat saudaraku? Penolong dalam hidupmu. Apapun masalahmu Bu, engkau yang tertunduk karena sudah begitu berat beban hidupmu. Hari ini saya bawa the message of joy. Hari ini telah lahir sang penolong itu dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu. Come on! This is
Christmas. Dan Natal sendiri adalah the message of joy. Pastor, apa yang membuat hati saya meluap dengan sukacita? Bolehkah saya ajak saudara melihat apa yang terjadi kepada para murid 2000 tahun yang lalu? Kita buka yuk. Lukas pasal yang ke-10 yuk. Ayatnya yang pertama, apa sih yang membuat sukacitaku bisa meluap kembali, Pastor? Rasanya hari ini susah, hari-hari ini begitu berat untuk mau bersukacita. Kita lihat ya saudaraku, Lukas 10 ayatnya yang pertama mengatakan seperti ini, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota, dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengirim murid-muridnya. Mereka mulai berjalan saudaraku. Dan ayat yang ke-17 kita lompat ya. Kita lihat apa hasil yang terjadi ketika murid-murid itu mulai keluar. Ayat 17 yuk sama-sama dengan suara paling keras 2, 3. Ayat 18, saudara, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, yuk sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. 20 sama-sama 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi yes. Saya tertarik dengan ayat yang ke-17 ini saudaraku dan mengatakan seperti ini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Maafkan saya Pak, tapi saya harus mengatakan ini. Sukacita tidak didapat ketika engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Sukacita justru didapat ketika engkau melihat keluar. Come on. Luapan sukacita mengalir ketika engkau belajar melayani seorang dengan yang lain. Oh yes. Saya pernah berjumpa dengan satu orang pelayan Tuhan di Jakarta, saudaraku, yang terus-menerus berkata kepada saya, Pastor, kehidupan saya penuh dengan masalah, Pastor, Pastor, saya orang yang paling bermasalah di seluruh dunia, masalah saya paling berat. Sudah tahu saya nggak konselingin dia. Saya nggak bilang apapun kepada dia, saya cuma ngomong simple, Bu, ikut yuk sama saya. Ikut kemana, Pastor? Video boleh dimunculkan, disiapkan. Saya ajak ibu ini yang dari pertama ketemu dengan saya ngomel terus tentang hidupnya, saudara. Saya nggak panjang-panjang duduk konselingin dia untuk melihat ini itu dan no. Saya katakan kepada dia, Bu, ikut saya yuk. Ikut kemana, Pastor? Saya mulai ajak dia, saudaraku. Saya ajak dia untuk ikut dan menyaksikan kehidupan orang-orang di luar sana. Video boleh dimunculkan. Ini yang kami lakukan, saudara. Adalah kesempatan. Hidup ini. Saudara tahu apa yang membuat saya bersukacita di dalam pelayanan? I meet you. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang waktu yang Tuhan beri, hidup ini dalam kehidupan mereka, life is not always good. Apa yang saudara lihat tadi, saudaraku, adalah pelayanan kami kepada orang-orang di pinggir rel kereta api. Tahukah saudara hari ini bisa duduk dengan sangat menyenangkan, saudaraku, seperti ini? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Bahkan teman-teman pelayan Tuhan sekalipun harus duduk di bawah, ada karpet, Bu. Saya ajak ibu ini melihat kehidupan nyata pada saat dia berjumpa dengan orang-orang di pinggir rel kereta api yang kehidupannya jauh lebih berat
Mereka tidak punya tempat yang begini indah seperti saudara. Ada AC yang menyala. Tahukah saudara, panas mereka kepanasan. Seringkali kadang saudara mereka harus mengangkat kayu karena tempat ibadah mereka itu hanya kayu yang dipasang berbentuk letter U, saudaraku. Dengan terpal di atas kepala mereka. Tahukah saudara, kalau saya khotbah saudara, kadangkala terpalnya terbang di atas saya, saudaraku. Tengah lagi khotbah semangatnya, terpalnya turun, bluk kena kepala, saudara. Tapi tahukah saudara, mereka yang bahkan hidup sehari untuk sehari, mereka bisa menari, mereka bisa bersukacita. Life is not only about you. Kau akan mendapatkan sukacita pada saat engkau keluar dan jadi jawaban buat orang lain di luar sana. Saya mengajak ibu ini, saudaraku, dan dia melihat. Tidak perlu waktu konseling 1 jam, tidak perlu waktu konseling 2 jam. Pulang dari acara itu dia berkata kepada saya, Pastor, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Pastor, masalah saya selesai. Sukacita kau dapatkan ketika kau belajar melayani seseorang. Ketika kau belajar jadi jawaban, Pak. Pastor, gak gampang, berat. Jadi KKS gak enak. Kemarin malam, saudaraku, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya telepon dengan salah satu SG di kota Jakarta. Saya ngobrol sama ibu ini sampai jam 1 pagi. Dan saya tanya kepada ibu ini, saya salut, saudaraku. Saya katakan kepada ibu ini, apa yang membuat kamu bersemangat sampai seperti ini? Cerita kepada saya, telepon sama saya, dengan semangat menyala-nyala. Saya tanya, Bu, apa yang membuat engkau bersukacita, bersemangat sampai seperti ini? Saudara tahu apa yang dia katakan kepada saya? Pastor, saya ketemu dengan satu anak saya. Tadinya, kalau lihat saya di gereja, selalu lari. Dia katakan apa? Kenapa kok lari? Nggak mau didoain, nanti diterawang, katanya, saudara. Jemaat satu ini, saudara, dia cerita kepada saya, jemaat satu ini setiap kali mau dipanggil sama leader kita ini, kamu, langsung lari, saudaraku. Setiap lihat si ibu ini, pokoknya langsung lari. Tapi apakah sukacita didapat karena hidup kita selalu enak? No! Ibu ini bercerita, Bu, dari sedikit demi sedikit saya duduk bersama anak ini. Dan kali terakhir saya mendengar cerita tentang anak ini mendoakan istrinya yang hampir keguguran. Yang bayinya sudah dinyatakan mati di dalam kandungan. Anak yang tadinya selalu lari. Tapi saya melihat seorang anak tumbuh dewasa mendoakan istrinya dan berkata kepada bayinya, engkau harus hidup kembali. Dan tahukah saudara, bayi di dalam perut istrinya kembali bergerak. Saudaraku. Ibu ini bercerita kepada saya, di telepon saya nggak lihat wajahnya, tapi saya mendengar isak tangis kecilnya, saudara. Sukacita tidak didapat dari engkau sibuk mengurus dirimu sendiri, come on. Dia berkata, saya punya seorang anak lagi yang setiap kali ke gereja dia bilang, nggak punya jas. Setiap kali disuruh pelayanan nggak pernah mau gara-gara nggak punya jas. Tidak ada satu orang pun yang melirik anak ini. Tiap minggu ibu ini akan duduk bersama dengan anak ini dan ngobrol dengan anak ini. Tapi tahukah saudara, ibu ini bersukacita kenapa?
Anak ini saat ini diangkat menjadi salah satu koordinator termuda di kota Jakarta. Dia berkata kepada saya, Bu Nita tidak akan menyangka anak yang tadinya tidak mau pelayanan karena bahkan dia tidak punya jas. Sukacita, Bu, tidak didapat ketika kau mengurus dirimu sendiri, tapi didapat ketika kau pergi keluar sana dan kau mulai melihat ada banyak orang di luar sana, mereka membutuhkan engkau, mereka butuh engkau. Izinkan saya berkata ini, mulai terjun, turba, turun, lihat orang di sekitar saudara. Berapa waktu yang lalu saudaraku saya diberikan kesempatan melayani di sebuah penjara. Setelah saya turun dari mimbar, mereka memeluk saya dan mereka berkata, "Thank you, Pastor." Sebagian dari mereka adalah tahanan yang berasal dari luar negeri dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke rumah asal mereka. Yes, maybe they make mistake. Tapi hari ini engkau ada sebagaimana engkau ada. Bolehkah saya katakan, bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Bersukacitalah. This is Christmas. Ini adalah Natal. Ini saatnya kau keluar dari kenyamananmu. Bukankah Yesus terlebih dulu melayani saudaraku? Dia melayani sampai titik darah penghabisan. Dia rentangkan tangannya di atas kayu salib itu buat saudara dan saya. Because he knows that is the answer. That is the only way. And he did it willingly. Hari ini adakah orang-orang yang mau melakukan hal yang sama? Keluar dari kenyamananmu, Pak. Keluar dari kenyamananmu, Bu. Lihat sekelilingmu. Di luar sana mereka butuh engkau. Sukacita meluap pada saat engkau membagikan sukacita itu kepada orang di sekelilingmu, karena melayani adalah berbagi hidup. Kenapa saat saya berbagi saya bisa bersukacita, Pastor? Karena berbagi adalah salah satu kunci aliran sukacita terus mengalir, saudara. Ada satu perumpamaan yang saya sangat senang sekali, saudara. Perumpamaan yang sangat unik dari dua laut, saudaraku. Dua danau lebih tepatnya. Yang berasal dari sumber mata air yang sama, Pak. Yang satu saudara pernah mendengar namanya Danau Galilea? Pernah dengar ya, Bapak Ibu ya? Dan yang satu lagi saudaraku sering disebut dengan nama Laut Mati. Yang tidak banyak orang tahu, baik Laut Mati maupun Danau Galilea sama-sama dapat sumber air dari Gunung Hermon. Menarik ya, Bapak Ibu ya? Mungkin bisa dimunculkan, saudaraku. Jadi mereka itu sama-sama, baik dari the Sea of Galilee sama Laut Mati, itu sumber mata airnya itu dari Gunung Hermon, saudara. Pastor, apa yang membedakan? Satu sisi, Laut Mati, saudaraku, tidak ada kehidupan di sana. Boleh dimunculkan, ditayangkan gambar berikutnya? Tidak ada kehidupan. Saudara boleh berkata kepada saya, Pastor, but this is beautiful, gitu. Indah, Pastor. Ya indah, saudara, tapi nggak ada ikan yang bisa hidup di situ. Coba saudara lihat, bahkan saudaraku, pohon tadi satu-satunya itu pun kering. Karena kadar garamnya menjadi terlalu tinggi. Tidak ada satu binatang pun bisa hidup di sana, saudara.
Sebaliknya, saudaranya sama-sama dapat dari Gunung Hermon. Namanya Danau Galilea, boleh dimunculkan? Danau ini membawa kehidupan buat masyarakat di sekelilingnya, saudara. Banyak ikan dan binatang hidup dan bersarang di sana. Banyak manusia, boleh lanjutnya lagi? Bahkan mencari mata pencaharian mereka, saudara bisa melihat di sekelilingnya itu hijau. Mendapatkan aliran dari danau ini sehingga mereka menjadi subur, Bu. Adakah di tempat ini yang bertanya-tanya, Pastor, kami menyembah Tuhan yang sama, kenapa yang satu bisa sukacita, kenapa yang lain gak bisa? Jawabannya sederhana, saudara. Danau Galilea menerima dari Gunung Hermon dan melanjutkan membagi kepada sekelilingnya. Sementara laut mati, Bu, dia terima dan tidak pernah memberi. Buat saudara yang in case saudara berpikir bahwa sukacita didapat ketika engkau terima, wrong. Kunci sukacita terbesar adalah ketika kau belajar berbagi. Bukan ketika kau terima lagi, saya mau terima lagi. No, you must let go. Kau belajar untuk berbagi. Itulah kunci sukacita. Hari ini saya berdoa dari tempat ini mulai mengalir sukacita itu. Dibagikan dari yang paling sederhana ke keluargamu, dibagikan orang di sekelilingmu, dibagikan kepada masyarakat yang dari 1 sukacita jadi 2 sukacita, jadi 4 sukacita, jadi 8 sukacita, jadi 16 sukacita. Ketika kau belajar berbagi, melayani, saudaraku. Boleh senggol kiri kanan? Ayo melayani. Bandung kapan-kapan saya ajak deh. Saudara yang saya tahu di sini tadi ada yang DM saya. Kadang di Jakarta, kadang di Bandung, saya nggak tahu apakah ibu ini hadir atau enggak usah angkat tangan, is oke ibu. Tapi kalau dari saudara yang mungkin saudara sering ke Jakarta, bulan Januari saya ajak, kita akan pelayanan di Gunung Sampah, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama pergi menjelajahi tempat-tempat yang menarik. Terakhir saya pergi naik getek, saudara. Seru kan, saudaraku? Saya pergi naik getek sama teman-teman kita melayani di satu daerah, saudaraku. Di sana kita bangunkan kamar mandi, toilet bersih, saudara, untuk penduduk di sekitar sana. Dan kabar baiknya, saudara, saya dapat bonus. Sukacita yang tidak pernah kering, terus mengalir, knowing, mengetahui bahwa hidup saudara berguna untuk orang lain. Mengetahui bahwa kau bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Mengetahui bahwa kau bisa jadi jawaban dan membawa sukacita itu kepada orang lain. Biar hari ini lahir sukacita yang demikian dalam hatimu. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. This is the message of joy. Bersukacitalah. Sejak dari hari ini tidak ada yang pulang dengan muka tertunduk. Come on, this is Christmas. Masalah akan ada expirednya, percayalah saudaraku. Nanti muncul masalah berikutnya. Sorry Bapak Ibu. Tapi sama-sama banyak masalah, come on. Lalui dengan sukacita. Karena semua masalah yang diizinkan terjadi, tidak ada yang tidak sepengetahuan dari Tuhanmu. Kalau
dia izinkan, dia tahu kekuatanmu. Oh come on. Tuhanmu tidak akan menghancurkan engkau. Sampai pada batas di mana engkau tidak kuat, dia akan angkat engkau. Kenapa saudara? Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Banyak dari kita pengennya quick result. Hasil cepat. Buat Tuhan hasil cepat nggak penting saudara. Buat kita pengennya kapan pastor saya segera diberkati, kapan pastor doa saya jawab, kapan pastor mujizat terjadi dalam hidup saya. Buat Tuhan bukan itu. Saudara sukses, saudara kaya, so what? Sorry saudaraku, di sana lantainya emas. Bukan itu, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Buat saudara, quick result yang penting. Buat Tuhan, prosesnya yang menarik. Nyebelin toh saudara? Justru air matamu itu, dalam semua proses itu akhirnya tumbuh dalam hatimu. Hati yang bergantung sama Tuhan. Itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Bukan keluar dari masalahnya. Kita pengennya keluar dari masalah. Tuhan ngomong, tunggu dulu. Nyenengin kok. Karena kadangkala saudaraku justru di tengah masalah itu, engkau kembali sama Tuhan. Berapa banyak orang yang kalau tidak diizinkan mengalami masalah, lupa bahkan Tuhannya ada. Tapi ketika ada masalah, air mata mulai menetes, tangan kembali terangkat dan mulai berkata, Tuhan, I love you. Saya tidak peduli saudara duduk di tempat ini dengan membawa pakaian branded apa, membawa tas branded apa, I don't know. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya itu semua nggak kau bawa pulang? Saya nggak tahu saudara pakai sepatu merek apa. Tapi setujukah dengan saya bahwa itu tidak kau bawa pulang? Saya tidak tahu kau datang dengan mobil apa, tapi sepakatkah dengan saya tidak ada satupun dari semua itu kau bawa pulang nantinya? Tapi hati sebagai hamba, hati yang menyembah, hidup yang diproses. Ketika kau pulang nanti itu menyukakan hati Bapa. Semua proses itu mendatangkan kekekalan dalam hidupmu. Bersukacitalah. Dan yang terakhir saudara, luapan sukacita muncul. Jujur loh saudaraku, sukacita lahir ketika apa? Bayi Yesus lahir kan? Kita buka ayatnya yuk. Kita lihat ya saudara, apa yang terjadi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 15 ayatnya yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oh yes. Sukacita lahir terjadi pada saat Yesus lahir dalam kehidupan seseorang. Bolehkah saudara membawa Yesus dan menceritakan Yesus sehingga dia lahir dalam kehidupan seseorang? Sukacita terjadi Pak ketika kau berbagi Injil kebenaran, Injil sukacita. Itu yang at least saya tahu saudaraku. Terjadi pada kepala penjara. Kita buka ya ayatnya, Kisah Rasul yuk. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Boleh kita bergantian baca? Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Ayat 31 ngomong gini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. 32 dengan suara keras, 23. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34 sama-sama 23.
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira. Kenapa? Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya nggak setuju juga sih saudara kalau kita hanya memberitakan Injil di bulan Desember gitu kan. But come on, this is Christmas. Boleh nggak setidaknya? Saya nggak tahu orang terdekat yang kau punya siapa. Driver di rumahmu kah? Ajak dong. ART kah? ART juga perlu terima Yesus loh. Tetangga di kiri kananmu kah? Bolehkah di momen Natal ini sekali lagi kita membagikan sukacita sama seperti wanita itu. Dia meninggalkan tempayannya. Dia pergi kepada banyak orang itu. Dia berkata, lihat, mungkinkah dia itu Kristus? Oh yes. Doa saya tidak ada yang lain, saudaraku. Saya kembali melihat senyum di wajah saudara. Hidup sudah berat. Gak perlu ditambah dengan cemberut, Bapak Ibu. Senyumin aja. Kan katanya gitu ya, saudara. Yang lagi trending ya. Senyumin aja. Santuy, gitu kan. Katanya, saudara. Berapa banyak dari saudara yang malam hari ini saudara mau mengambil keputusan? Yes, pastor, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. But I don't know where is Jesus in my life right now. Saya datang ke gereja dan saya tidak pernah lagi merasakan ada sukacita itu mengalir, air mata itu mengalir. Tapi malam hari ini, berapa banyak dari saudara yang mau berkata, aku membawa hidupku Tuhan. Bukan yang lain yang aku bawa di hadapanmu. Apa yang aku punya malam hari ini. The only thing that I have. My life. Hidup ini. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku membawa hatiku. Yesus, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku.
saja, yuk dengan lembut kita katakan sama-sama. Ku membawa. Engkau lihat Tuhan, after so long, if this is the first time, Engkau kembali berkata, biar Kau jadi segalanya Tuhan. I'm tired. Aku capek hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku capek berusaha dengan kekuatanku, dengan apa yang aku bisa. Malam ini sekali lagi aku angkat tangan di hadapan-Mu. Kalau itu Engkau, saudaraku, yes, angkat tanganmu dan katakan dengan segenap hatimu, ku membawa. Yes you are, yes you are, yes you are, yes you are. Selamanya penyembah naik di hadapanmu. Ku membawa hidupku. Masih dekarara. Tapi sejak dari hari ini, mata air sukacita itu mengalir. Yes. Mengalir. Amin. Saya kembali melihat senyuman itu di wajahmu, saudaraku. Oh, Christmas is the message of joy. Roh Kudus, Engkau kerjakan terus karyamu atas pribadi lepas pribadi di tempat ini, Tuhan. Hanya di dalam satu namamu, Yesus Tuhan kami. Engkau yang diberkati, katakan dengan suara yang paling keras,